Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bapak Hadri Hasan SPD MPD, serta yang saya hormati teman-teman lokal PAI 5A yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, di sini saya yang bernama Eva Nadila Sofa, NIM 20112570, lokal PAI 5A, akan menjelaskan materi Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam Holistik dan Komprehensif. Langsung saja masuk poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan psikologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Pendidikan holistik komprehensif juga pendidikan holistik yang terjadi pada seluruh aspek atau komponen pendidikan seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertolak dari filsafat tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam jagat raya, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, pendidikan holistik komprehensif memiliki ciri-ciri dan corak yang bersifat reflektif, integrasi, kurikulum, mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, pengembangan sumber daya manusia, dan memanfaatkan seluruh pendekatan dan metode pembelajaran yang memadukan antara yang berbasis pada guru dengan yang berbasis pada siswa. Lanjut poin yang kedua, yaitu sejarah pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik lahir sebagai respon positif dan bijaksana atas krisis ekologi, budaya, dan tantangan moral abad ini, yang bertujuan untuk mendorong kaum muda sebagai generasi penerus agar dapat hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang saling pengertian dan secara berkelanjutan serta ikut berperan dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan holistik berkembang sekitar tahun 1960 sampai 1970 sebagai akibat dari keprihatinan merebaknya krisis ekologis, dampak nuklir, polusi kimia dan radiasi, kehancuran keluarga, hilangnya masyarakat tradisional, hancurnya nilai-nilai tradisional serta institusinya. Gagasan dan pemikiran inti dari para perintis pendidikan holistik sempat tenggelam sampai dengan terjadinya loncatan paradigma kultural pada tahun 1960-an, memasuki tahun 1970-an, mulai ada gerakan untuk menggali kembali gagasan dari kalangan penganut aliran holistik. Lanjut poin yang ketiga, yaitu akar-akar landasan pendidikan holistik komprehensif. Memasuki landasan yang pertama, yaitu secara normatif. Pendidikan holistik komprehensif dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan serta penjelasannya yang diberikan para nabi. Landasan yang kedua yaitu dapat dijumpai secara filsuf pada penjelasan dari para filsuf sejak zaman Yunani kuno, filsuf Muslim hingga saat ini yang mengemukakan tentang jiwa manusia secara utuh. Landasan yang ketiga yaitu menggunakan landasan sosiologis, yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya membahas tentang sekumpulan manusia yang berada di sebuah teritori tertentu yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama serta berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dan lainnya. Landasan keempat menggunakan landasan kultural, yaitu landasan yang melihat bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh sistem budaya yang dianutnya. Landasan kelima menggunakan landasan filsafat keilmuan, yaitu sebuah filsafat yang mengkaji tentang dimensi ontologi
atau sumber ilmu, epistemologi atau cara dan metode dalam mengembangkan ilmu, dan serta aksiologi yaitu cara memanfaatkan ilmu. Lanjut landasan yang keenam, yaitu menggunakan landasan manajemen mutu terpadu. Landasan ketujuh yaitu menggunakan landasan ideologis, yaitu pandangan dan cita-cita yang mendalam, sistematik yang digunakan sebagai kerangka konseptual dalam melaksanakan suatu usaha. Selanjutnya landasan yang terakhir yaitu yang kedelapan, berlandaskan pada konsep insan kamil sebagaimana yang dijumpai pada paham tasawuf, sebagaimana dijumpai pada pemikiran Al-Jalili. Insan kamil adalah suatu tema yang berhubungan dengan pandangan mengenai suatu yang dianggap mutlak. Baik, selanjutnya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.